Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, dia ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, warga jemaat dan pelayan HKBP Perawang di tempat kita masing-masing, dari mimbar gereja HKBP Perawang, kembali kita disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya dalam ibadah keluarga peringatan kematian Tuhan Yesus pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati pemberitaan ini, sehingga firman yang boleh kita dengar membuat kita semakin teguh dan tetap setia dalam iman, walaupun dalam suasana sulit yang masih menyelimuti kehidupan kita saat ini. Tentu banyak yang berkata, kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia bisa mati? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa Golgota adalah peristiwa sejarah yang mengubah kehidupan manusia. Kematian Yesus merupakan kematian yang menyelamatkan, memulihkan, dan memberi pengharapan baru. Jadi kalau ada yang meragukan, bahkan menyangkal ketuhanan Yesus, jawaban dari nats renungan hari ini adalah Yesus mati karena dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Dalam ayat 50 boleh kita baca, Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Artinya, Yesus mati bukan karena ada yang mencabut nyawanya. Kematian Yesus terjadi
karena kehendaknya sendiri. Dan hal itu bukanlah akhir dari segalanya. Kematian ini disertai peristiwa-peristiwa besar dan tujuan yang besar. Lihatlah bahwa pada peristiwa salib ada kegelapan yang meliputi seluruh daerah itu. Tabir bait suci terbelah, ada gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit kembali. Semuanya ini tentu memiliki tujuan yang besar. Misalnya dalam ayat 51 di sana ada peristiwa tabir bait suci terbelah. Hal ini menunjukkan bahwa kematian Yesus membuka jalan kepada Bapa. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 20 itu dipertegas, darah Yesus mendamaikan kita orang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus, sehingga kita tidak perlu berkecil hati atau malah bimbang akan ketuhanan Yesus, karena kematiannya adalah untuk keselamatanmu. Di sana ada kasih, di sana ada penghiburan, dan di sana juga ada pengampunan. Hal itu jugalah yang menjadi pengakuan kita, seperti suara nyanyian kita dalam buku nyanyian HKBP nomor 622 ayat 2. Sejenak saya mau mengajak kita untuk menyanyikan, sekalipun saat ini kita tidak sedang bersama-sama di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus telah berkorban demi keselamatanmu. Lalu apakah jawabanmu? Responmu terhadap semua itu? Ada beragam respon yang muncul di sekitar peristiwa Golgota. Yang pertama, ada yang menjadikan peristiwa penyaliban Yesus sebagai bahan cercaan atau sindiran. Dalam ayat 47 sampai ayat 49 dikatakan bahwa di sana ada beberapa orang yang melihat peristiwa itu dan mendengar perkataan Yesus di kayu salib, tetapi justru menjadikannya sebagai kesempatan untuk melecehkan Tuhan Yesus. Perkataan, dia memanggil Elia, lalu diikuti perkataan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia.
Berijo puang si Elia harutai da jok manang na oloro si Elia paluahon ibana. Rangkaian perkataan ini tentu bukanlah ungkapan rasa hormat atau kekaguman. Justru saya melihat bahwa di sana ada maksud untuk mengejek atau menyindir Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah merendahkan peristiwa salib. Bahwa tidak ada keuntungan kalau peristiwa penyaliban Yesus dijadikan sebagai bahan ejekan. Yang ada adalah kebinasaan. Itulah yang Alkitab tuliskan dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Dan untuk para penghina penyaliban Yesus yang tentu akan tetap muncul hingga akhir zaman, saya sampaikan, janganlah bereaksi secara berlebihan, atau kita tidak perlu membalas setiap hinaan atau cercaan itu. Tunjukkanlah buah-buah iman Kristiani dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam lingkungan di mana saudara tinggal, dan berdoalah supaya para pengejek itu bertobat dan akhirnya mempercayai Tuhan Yesus. Respon yang kedua, peristiwa penyaliban melahirkan pengakuan dan kesetiaan. Kalimat sungguh dia ini adalah anak Allah yang keluar dari mulut kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus merupakan pengakuan sebagai buah dari semua rangkaian peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Pasukan Romawi yang dikenal disiplin dan sangat ditakuti, justru ketakutan setelah menyaksikan peristiwa Golgota, dan akhirnya mereka menjadi percaya akan keilahian Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus yang kita lakukan di tahun 2020 ini, pengakuan iman kita semakin kokoh dan tangguh, bahkan dalam kondisi yang sulit saat ini, di mana virus yang melanda dunia belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun kita boleh tetap bersaksi bahwa kasih Tuhan, pengorbanannya dan kuasanya yang ditunjukkan dalam peristiwa salib mampu memberikan keselamatan buat kita. Darahnya menjadi pengampunan dosa kita, dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Di dalam pengorbanan Yesus ada keselamatan. Tetapi bukan hanya sekedar melahirkan pengakuan, karena peristiwa salib juga menjadi ujian kesetiaan kita. Ayat 55 sampai ayat 56 dapat kita baca bahwa di sana ada perempuan-perempuan yang tetap setia mengikuti Yesus, bahkan mulai dari Galilea. Demikian halnya dengan kita. Kesetiaan itu baru akan teruji dikala ada resiko dalam mengikut Yesus. Dan ketika engkau menghadapi resiko apapun di saat engkau mengikut Yesus, hendaklah engkau setia. Bertahanlah. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Amin. Tuhan memberkati.